itu akan dikabulkan. Kalau Anda minta kan berpeluang dikabulkan. Anda mau minta apa? Nanti akan diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat yang kalau Anda bacakan itu akan diberikan semua yang terbaik dunia, alam kubur dan akhirat. 3 dimensi kehidupan. Karena nanti ada yang cuma minta dunia saja. Quran surah kedua ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Terus? Bukan, jangan harang. Itu yang ayat 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada dari sekian manusia yang orientasi hidupnya cuma minta dunia saja. Yang penting dunia sukses. Dia nggak berpikir akhirat. Akhirat gimana nantilah. Alam kubur nanti aja. Pokoknya dunia saya pengen raih dulu nih. Dia yang paling hebat, popularitas harus paling tinggi, kedudukan paling hebat, harta paling banyak. Itu aja. Gak ada yang lain. Tapi ada yang hebat di ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia merasa saya akan pulang. Saya akan wafat. Saya gak akan selamanya di dunia. Dan saya sudah diperlihatkan orang-orang yang wafat di hadapan saya. Bahkan saya yang memandikan, saya yang menyolatkan, saya yang mentalkinkan. Dan saya yakin besok lusa, saya yang wafat. Dan saya punya keyakinan besok ada kehidupan setelah saya wafat. Karena itu saya siapkan amalan-amalan yang hasilnya saya akan nikmati kemudian hari. Maka orang ini punya visi untuk akhiratnya, bukan hanya sekedar untuk dunianya. Maka dia siapkan, saya pengen dunia nikmat dan akhirat nikmat. Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi. Karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia. Awas. Tapi bagaimana Anda bisa berzakat kalau nggak ada dunianya? Oke, Anda mau zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5%. Berarti Anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu mengejar kekayaan itu bukan untuk nyari dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sedekah, supaya saya infak. Ya. Jadi motivasinya ke situ. Begitu dikejar untuk zakat, infak, sedekah, dunia ikut. Coba, yang dapat 1 miliar padahal yang keluar cuma 25 juta. 975 jutanya silahkan nikmati dunia Anda. Tuh. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu. Anda kesini mau taklim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak tuh. Tuh. Kue banyak. Saya kalau taklim tuh taklim, somai tukang ini, tukang ini, dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat taklim. Sederhana ya. Woi, sekarang plus Templar lagi. Oke, jadi visi mengejar akhirat itu tidak harus kemudian meninggalkan dunia, karena otomatis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau berkata, perlakukan dunia seperti bayangan. Bayangan. Kalau dikejar itu, gak akan pernah ketangkap. Ayo bikin perlombaan musyawarah ngejar bayangan, tangkap gitu. Silakan akan ketemu. Tendangan tanpa bayangan, bayangannya aja nggak bisa diikutin. Ya? Baik, silakan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cara menangkap bayangan jangan dikejar. Berbaliklah Anda, berjalanlah, maka dia akan mengikuti. Maka dunia seperti bayangan yang ketika Anda tinggalkan berbalik, dia akan mengikuti Anda dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik, ayatnya nanti bisa kita kumpulkan teman-teman. Sekarang saya sempurnakan dulu, setelah itu kita bisa berdiskusi pada hal-hal yang mungkin ini kita dialogkan insyaAllah. Oke, sujud yang pertama, kita diminta oleh Allah kemudian untuk merendahkan diri kita, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyembahan yang sempurna, ketaatan yang paling dalam, penghambaan yang paling luar biasa tajam, kecuali saat manusia bisa menundukkan kepalanya menyentuh ke dalam lantai yang ia pijak. Jadi ketika seseorang sudah mulai bersujud, itu pertanda dia sudah merendahkan diri yang paling dalam.
Dulu orang-orang di zaman dulu ada Persia, ada Romawi, bahkan ditiru kemudian oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa-masa lalu sebelum datang Islam. Untuk kemudian menghormati rajanya, dia ada yang bersujud, ada yang ruku seperti ini sudah kita bahas, ada yang sujud kemudian dia menempelkan bahkan kepala di lantainya untuk menandakan kepatuhan kepada rajanya. Apa yang didapatkan dari raja-raja dunia ini? Maaf, tidak seluruhnya diberikan. Tidak semua kebutuhan diberikan. Belum tentu dia sehat diberikan obat. Belum tentu keperluannya diberikan. Belum tentu dia gelisah ditenangkan. Tapi kemudian Allah berfirman, datang padaku, sujud kepadaku, ketika engkau sujud, aku berikan apapun yang kau butuhkan dalam kehidupan. Bahkan turun Quran surah ke-48 ayat 29 yang pernah kita bacakan di pertemuan lalu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad SAW itu tegas pada segala hal yang menyimpang, tapi juga penyayang terhadap sesamanya. Anda akan lihat mereka sering ruku dan sujud. Saat posisi sujud itulah dia kemudian bermohon kepada Allah semua kemuliaan yang mampu dia dapatkan. Itu tantangan. Jadi begitu Anda merendahkan di hadapan Allah, maka Allah berikan apa yang kamu butuhkan, aku akan berikan. Maka keluarlah hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik kalimat Nabinya yang disampaikan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, aktsirud du'a. Jika Anda dalam posisi sujud, maka perbanyak permintaan. Doa. Minta, 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 minta. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk surga. Tolong doakan saya masuk surga. Apa jawab Nabi? Fa'inuni bikasratis sujud. Maka bantu saya dalam doa itu dengan engkau beramal memperbanyak sujud. Bahkan untuk surga pun sujud. Untuk dunia mau minta, silakan. Karena itulah di kesimpulan terakhir, orang yang sujudnya benar, ketika dia sujud menghambakan dirinya, dia katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi di antara semua yang pernah dapati dalam kehidupan. Wa bihamdi, aku memujinya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, aku minta ampun ya Allah kalau selama ini aku salah dalam penghormatan, salah dalam penghambaan. Ampuni saya ya Allah. Maka bangkit dia, didudukkan oleh Allah. Kata Allah, silahkan mau minta apa, aku berikan apapun yang kamu butuhkan. Maka Nabi ajarkanlah duduk di antara dua sujud untuk meminta kepada Allah beberapa permintaan yang kita butuhkan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Dari sekian yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ada 7-8 permintaan. Silahkan minta. Makanya minta dengan hati, jangan cuma di lisan. Ketika Anda mengatakan Rabbi firli, ingat punya dosa apa. Awas, jangan hambar. Kalau cuma hambar, cuma di lisan. Kalau cuma minta di lisan, itu sudah banyak yang mengerjakan. Ada orang Arab Baduy dulu begitu, dan dikoreksi oleh Al-Quran. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Oke, Quran surah ke-49 Al-Hujurat ya. Ayat ke-14 ya. Jadi ada orang yang sering berucap di lisannya, tapi tidak diikuti dengan hatinya. Jadi nggak ada kekhusyuan, nggak ada kenikmatan dalam jiwanya, nggak meresap permintaannya. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Baduy berkata, kami beriman. Nanti ngafani, beli kain kafan. Kalau nggak saya yang belikan sendiri. Ya pokoknya semua beli. Kain kafannya nyata. Terus siap-siap yang mau jadi volunteer dari sekarang ya, disiapkan. Nah, siapkan ya, nanti kita siapkan cara ngafanin bagaimana. Kemudian nanti baru terakhir setelah itu menyolatkan ya, terus nanti kita berikan tambahan cara mengangkat sampai masuk ke liang lahat seperti apa ya. Terakhir untuk hari ini, nanti saya cukupkan di sini, setelah itu kita dialog ya. Dalam sujud yang kedua, kita sujud fikihnya, kalau bicara fikih bukan hikmah, maka dikerjakan mutlak seperti Nabi menunjukkan ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Jadi fikihnya, setelah kita duduk di antara dua sujud, sujud kembali. Posisinya seperti yang pertama, menempel 7 plus dengan tambahan hidung. Ya, 1 kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 tambah 1 3,
kemudian 2 lutut, 3 tambah 2, 5, kemudian jemari di 2 kaki, tambah 2, 7, plus dengan hidung. Ya, kalau kita benar sujudnya, maka otomatis hidung kita pun akan menempel. Ini kalau tempat sujudnya bersih. Seperti di sini, karpet sejadah. Tapi kalau Anda sedang keluar, ya, di pantai, naik ke gunung, diduga misalnya kurang bersih, maka tidak mutlak harus menempelkan hidung. Diangkat boleh. Jelas ya? Saya sudah contohkan, jadi tidak perlu kemudian saya contohkan kembali. Dan saya sudah bikin PowerPoint. Jadi pertemuan berikutnya, nanti saya tunjukkan PowerPoint dari awal takbir sampai dengan selesai salam. Baik, sudah ada, nanti saya kirimkan ya, insya Allah.